Sebenarnya status DPO itu tidak tepat juga ya diberikan kepada Mas Beki. Kenapa? Karena Mas Beki itu sudah diketahui titik koordinatnya di dalam pesantren. Jadi DPO ini dugaan saya untuk memperlama proses penegakan hukum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya ingin mengulas status atau perkembangan terbaru tentang anak Kiai Jombang yang diduga melakukan persetubuhan dan atau pencabulan dan atau pemerkosaan kepada sejumlah santriwati. Sahabat hukum pidana, perlu tahu nggak apa perkembangan terbaru? Sejak tanggal 8 Februari, video saya terakhir mengulas kasus ini. Perkembangan terbarunya adalah tidak ada perkembangan terbaru. Jadi kita perlu memberikan sertifikat kepada penyidik di Polda Jawa Timur, karena setelah 1 bulan dari kritik saya di channel YouTube ini juga tidak ada perkembangan apapun untuk menangkap satu orang pelaku pemerkosaan, pelaku pencabulan, pelaku persetubuhan. Itu begitu sulitnya dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Saya diminta oleh beberapa netizen di channel YouTube saya. Terima kasih kepada netizen yang mengikuti terus perkembangan ini untuk mengawal kasus ini. Dan saya hanya bisa mengawalnya melalui channel YouTube Ahmad Sofyan, tidak lebih dari itu Karena itu kita perlu agak sedikit miris tentang kinerja dari Polda Jawa Timur ini, karena masih belum berhasil. Padahal sahabat hukum pidana, anak Kiai Jombang ini, MS Mas Beki sudah ditetapkan sebagai tersangka, diduga melakukan tindak pidana pencabulan, persetubuhan, pemerkosaan kepada sejumlah santriwati di salah satu pondok pesantren. Kemudian kuasa hukumnya melakukan pra peradilan di PN Surabaya. PN Surabaya menolak permohonan pra peradilan tersebut dan menyatakan penetapan tersangka sah. Lalu mereka melakukan pra peradilan lagi, kuasa hukum yang berbeda di PN Jombang. Dan PN Jombang juga menolak permohonan pra peradilan tersebut dan menyatakan penetapan tersangka terhadap MS atau Mas Beki sah. Lalu berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Jawa Timur. Artinya proses hukum yang dilalui oleh Polres Jombang kemudian dilanjutkan oleh Polda Jawa Timur sudah sempurna. Tinggal menggunakan upaya paksa untuk menangkap. Karena tidak berhasil menangkap, lalu terbitlah DPO kepada Mas Beki. Dan setelah terbit DPO, foto disebar kemana-mana, juga tidak berhasil menangkapnya. Jadi saya khawatir kalau kasus ini berlarut-larut, tidak juga ditetapkan sebagai tersangka, nanti alat buktinya hilang. Atau alat buktinya tidak bisa dipertimbangkan lagi oleh hakim untuk menyatakan bahwa Mas Beki secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Salah satu alat bukti yang paling vital adalah keterangan saksi korban. Seandainya saksi korban itu diintimidasi oleh pelaku atau orang-orang pelaku sehingga mereka tidak mau memberikan kesaksian di pengadilan, ini kan berbahaya. Percuma juga kasus ini dibawa ke pengadilan. Itu yang saya khawatirkan. Jadi ada intimidasi atau saksi korban dengan segala macam diculik ini mudah-mudahan tidak terjadi atau dipindahkan secara paksa macam-macam yang dilakukan oleh. Jadi tersangka ada potensi, apalagi dia memiliki kekuasaan, memiliki uang, memiliki pengaruh, memiliki orang-orang yang loyal. Jadi ada sangat potensi untuk melakukan itu. Meskipun
Meskipun ya kita lihat juga faktanya apakah benar atau apakah berani dia melakukan itu. Tapi yang jelas berlarut-larutnya penangkapan ini akan membuat masalah ini makin tidak jelas. Alat bukti yang saya sebutkan tadi bisa aja tidak bisa dipertimbangkan lagi oleh hakim. Atau jaksa pun juga udah mulai, jaksa yang menangani perkara ini mungkin udah pindah ke tempat lain, muncullah jaksa baru. Jaksa barunya yang mempelajari kasus ini baru lagi, mendalamin kasus ini lagi, dan itu tidak cepat untuk bisa larut di dalam memahami kasus tersebut. Jadi kita perlu ya, keluarga korban perlu juga menanyakan gimana sih kinerja dari Polda, kenapa masih belum berhasil. Ada dugaan dia berada di dalam pesantren, ada dugaan ya, dan itu banyak yang menyatakan dia belum keluar wilayah Indonesia. Mudah-mudahan ya tidak keluar dari wilayah Indonesia. Kalau itu keluar, wah, mungkin dia menggunakan trik yang berikutnya, ya, menunggu kasus ini daluarsa. Kalau daluarsa, itu artinya tidak bisa dituntut. Daluarsa penuntutan itu pada kasus ini lebih kurang 12 tahun. Lebih kurang 12 tahun. Jadi setelah 12 tahun sejak dugaan tindak pidana itu tidak bisa dituntut lagi oleh jaksa. Jadi ini kekhawatiran yang dihadapin, kemudian juga tidak ada kepastian hukum. Jadi upaya paksa yang dimiliki, yang diberikan mandat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebaiknya cepat digunakan oleh penyidik, oleh Polda, supaya ada kepastian dan masyarakat yakin dengan kinerja yang dilakukan oleh kepolisian dalam menegakkan hukum, sehingga nanti kasus ini terang benderang di pengadilan. Karena ada etikat yang tidak baik dari tersangka untuk bersembunyi atau melarikan diri, tidak mau menghadapi pengadilan. Karena pengadilan itu kan sebetulnya mencari keadilan, jadi tidak perlu khawatir sebetulnya. Jadi perlulah orang-orang yang berpengaruh bisa memberikan nasihat, ya. Ketika upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau Polda itu gagal atau belum mampu menangkap tersangka MS Beki. Sebenarnya status DPO itu tidak tepat juga ya diberikan kepada Mas Beki. Kenapa? Karena Mas Beki itu sudah diketahui titik koordinatnya di dalam pesantren. Jadi DPO ini dugaan saya untuk memperlama proses penegakan hukum saja. Harusnya bisa digunakan upaya paksa karena titik koordinat dari tersangka itu sudah ada. Ketika terjadi bentrok dengan orang-orang yang menghalang-halangin upaya paksa digunakan, berarti orang yang menghalang-halangi tadi itu juga bisa kena pidana. Karena tugas polisi adalah melaksanakan proses penegakan hukum, menangkap tersangka yang sudah ditetapkan, apalagi sudah P21, sudah diuji di pengadilan. Jadi orang-orang yang menghalang-halangin penangkapan itu juga bisa dikenakan pidana. Jadi harusnya, sementara dalam banyak kasus teroris segala macam, polisi bisanya menggunakan upaya paksa dan berhasil menangkapnya. Tapi dalam konteks kasus ini kenapa tidak berani menggunakan upaya paksa? Apakah takut bentrok dengan orang-orang yang menjaga? Padahal orang-orang yang menjaga itu juga bisa dikenakan pidana ketika menghalang-halangi. Itu pasal 216. Bisa dikenakan pidana. Menghalang-halangin proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang melaksanakan proses penegakan hukum itu. Demikian sahabat hukum pidana, ya, perkembangan terbaru dari kasus Mas Beki yang saya sebutkan. Tidak ada perkembangan terbaru sejak 1 bulan yang lalu saya menayangkan video ini. Semoga bulan berikutnya sudah ada perkembangan terbaru ya. Mudah-mudahan sehingga saya tidak perlu lagi memberikan ulasan terhadap kasus ini. Terima kasih dan salam hukum pidana.